Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Natal selalu beserta kita dan selamat tahun baru tahun 2024. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu hari ini. Seandainya ada saudara kita yang sedang sakit ataupun ada masalah, marilah kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan menjamah mereka untuk mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan Tuhan memberikan curahan Roh Kudus-Nya untuk menerangi mereka mendapatkan jalan keluar untuk masalah hidup mereka. Kembali saudaraku, saya mengajak kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan kita Yesus Kristus yang saya ambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Dan hari ini juga adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Juga Hari Perdamaian Sedunia. Maka marilah saya mengajak kita bersatu hati mendengar firman Tuhan ini dan kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, bukalah hati, pikiran, akal budi kami, supaya kami mampu memahami sabda dan firman-Mu untuk kami melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali saya mengatakan bahwa hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Juga sebagai hari terakhir atau hari ke-8 dalam oktav Natal. Tidak lupa hari ini juga Hari Perdamaian Sedunia. Dan hari ini juga adalah Tahun Baru. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ketika Maria menjawab iya kepada malaikat Gabriel, utusan Allah itu, untuk menerima tawaran Allah menjadi bunda sang juru selamat dunia, dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria menjawab kepada malaikat Gabriel, utusan Allah itu. Maka dengan saat itu, sang juru selamat dunia, yaitu firman Allah yang kekal, firman Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, masuk ke dalam sejarah dunia. Firman Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, masuk ke dalam ruang dan waktu sejarah umat manusia melalui rahim Maria. Maria melahirkan sang firman, anak Allah yang maha tinggi, juru selamat dunia. Maria adalah Bunda Allah yang hari ini kita peringati. Maria Bunda Allah, atau di dalam bahasa Latin sering kita dengar namanya Mater Dei.
Penghormatan gereja terhadap Santa Perawan Maria, Bunda Allah, berawal dari Konsili Efesus di tahun 431 Masehi. Ketika gereja menegaskan kembali status keibuan ilahi Bunda Maria. Penegasan ini terkait erat dengan keilahian Yesus. Yesus yang lahir di Bethlehem bukan manusia semata. Kita harus ingat bahwa Maria Bunda Allah ini sangat terkait erat dengan keilahian Yesus. Tanpa keilahian Yesus, Maria tidak bisa menjadi Bunda Allah. Maria hanyalah juga manusia biasa. Jadi Maria tidak bisa terlepas dari kehadiran Yesus. Santo Athanasius, uskup Alexandria yang gigih perjuangkan melawan Arius dan pengikutnya, yaitu Arianisme pada abad ketiga, yang menyangkal keilahian Yesus, yang mengajarkan bahwa Putra Allah tidak selalu ada, tidak kekal, dan karena itu kodratnya tidak ilahi. Maka mereka menolak kealahan Yesus, dan mereka menganggap Yesus adalah ciptaan. Kalau ciptaan, berarti Yesus pernah tidak ada. Walaupun ada keilahian Yesus itu tidak setara dengan Allah. Ini pendapat saudara Arius, terutama para pengikut-pengikutnya yang disebut Arianisme. Maka dalam Konsili Nikea pertama tahun 325, mengeluarkan pernyataan bahwa ajaran Arius atau Arianisme adalah sesat. Dan gereja menegaskan ajaran iman yang benar adalah Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus mempunyai dua hakikat yang masing-masing utuh dan tak tercampur, tetap satu dalam satu pribadi Yesus. Dan Yesus ini adalah satu pribadi memiliki dua kodrat. Dan ini justru menjadikan gelar Maria Bunda Allah untuk menerangkan kebenaran tentang kealahan Yesus. Bahwa Yesus Kristus anak Allah adalah firman Allah yang kekal. Anak Allah yang sehakikat dengan Bapa. Anak Allah yang memang sungguh-sungguh Allah, oleh karena sehakikat dengan Bapa, itu menjadi daging, menjadi manusia begitu rupa, sehingga ia Allah dan manusia serentak, namun tetap satu. Dalam diri Yesus, manusia dan Allah. 100% manusia, 100% Allah. Demikian juga ajaran lain, sesat lain, yaitu Nestorius, atau yang dikenal dengan Nestorianisme, yaitu para pengikutnya, yang mengajarkan bahwa dalam Yesus ada dua pribadi yang berbeda, yaitu pribadi manusia dan ilahi. Maka Maria melahirkan manusia Yesus, dan karena itu Maria boleh disebut Christotokos, yang artinya melahirkan Kristus, atau disebut Anthropotokos, yang melahirkan manusia. Namun Maria tidak bisa disebut Theotokos, yang artinya melahirkan Allah, atau Bunda Allah. Perjuangan Santo Cyrillus yang mempertahankan bahwa Maria harus disebut Theotokos dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi menegaskan kembali bahwa Maria boleh dan harus disebut Theotokos, atau dalam bahasa Latinnya Mater Dei, yang sama dengan arti Bunda Allah. Kalau Yesus benar-benar Allah, Yesus benar-benar anak Allah, maka ibu Yesus menjadi ibu Allah juga. Maka sejak abad 4, Maria mulai disebut Theotokos, atau dalam bahasa Latinnya Mater Dei, yang artinya Bunda Allah. Istilah dan gelar Theotokos Mater Dei ini, atau Bunda Allah ini, diresmikan dan didogmatisasi oleh
Konsili Efesus 431 Masehi. Walaupun sejak 1 abad sebelum Konsili Efesus, umat sudah melakukan devosi kepada Santa Maria Bunda Allah. Jadi mengimani, percaya Maria adalah Bunda Allah itu sudah 1 abad sebelum Konsili Efesus menegaskan atau mendogmatisasi. Jadi Konsili Efesus tahun 431 Masehi menegaskan kembali bahwa untuk mempertahankan kesatuan subjek pada Yesus, Maria boleh dan mesti disebut Theotokos atau Mater Dei, sama dengan Bunda Allah. Apa yang kita imani, yaitu Maria Bunda Allah, juga ada dalam pewartaan Injil Kristus. Kita melihat dalam Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kita lihat bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian dalam Lukas bab 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini seruan Elizabeth. Elizabeth berseru, ibu Tuhanku, menyapa Bunda Maria dengan ibu Tuhanku. Itu bukan kehendaknya Elizabeth, tapi itu dorongan Roh Kudus. Elizabeth menyapa Maria, ibu Tuhanku. Zaman sekarang banyak orang memuji-muji dirinya penuh dengan Roh Kudus, tetapi dia menolak seruan Elizabeth ini, ibu Tuhanku. Padahal ini adalah dorongan Roh Kudus, sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Konsili menyatakan demikian dengan penjelasan bahwa Maria disebut demikian bukanlah oleh karena kodrat firman dan keilahiannya mendapat asal-usulnya dari perawan suci, tetapi oleh karena tubuh suci yang dilengkapi dengan akal diambil darinya, dan dengan tubuh itu firman Allah dipersatukan menurut kemandirian. Maka firman itu dikatakan lahir menurut daging. Dalam Dekit Santi nomor 251. Artinya bahwa firman itu bukan dijadikan. Firman itu bukan diciptakan, tetapi dilahirkan. Seperti di dalam syahadat panjang Nikea Konstantinopel. Ada satu kalimat bahasa Latin mengatakan genitum non factum. Jadi ia tidak dijadikan, ia tidak diciptakan, tetapi ia dilahirkan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Maka setelah melewati perkembangan yang panjang, akhirnya Paulus ke-6 menetapkan secara resmi Hari Raya Santa Maria Bunda Allah sebagai salah satu perayaan dalam kalender liturgi Katolik. Pengakuan terhadap Bunda Maria sebagai Bunda Allah merupakan kehormatan tertinggi yang bisa diberikan kepadanya. Kita menghormati keibuan ilahi Maria karena ia melahirkan Yesus. Ia ibu juru selamat dunia, dan juru selamat dunia itu adalah Allah. Menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah dalam penutupan oktav Natal, maka kita ini tidak mengherankan jika kita kurang merasakan nuansa pesta ini, karena ada pesta Happy New Year, sehingga pesta ini seolah-olah tenggelam dalam hingar-bingar Happy New Year. Hingar-bingar dentuman dan kilatan mercon yang membara di angkasa karena bahagia menyambut tahun baru. Sehingga perayaan Bunda Allah ini, Maria Bunda Allah ini seolah-olah terlewatkan atau tidak terlalu mendapat perhatian. Tetapi bila kita sadar bahwa tahun baru adalah pesta pengakuan akan Yesus sebagai pusat perputaran dunia. Tahun baru adalah suatu pesta
yang menyatakan Yesus sebagai titik simpul dunia, maka betapa semaraknya sebenarnya gandengan dua pesta ini, yaitu Maria Bunda Allah dan Happy New Year ini. Maria Bunda Allah ini selain pesta mengakhiri oktav Natal, hari raya ini juga mengawali perjalanan kita pada tahun baru. Maka makna perayaan ini dapat kita refleksikan dalam hubungannya dengan hidup kita di tahun baru. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa setelah mendengar kesaksian para gembala, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Sikap Maria ini bisa menjadi perubahan sikap hidup rohani kita di tahun yang baru ini. Sepanjang tahun baru ini kita perlu meneladani Maria menjadi pendengar yang baik. Kita perlu menyisihkan lebih banyak waktu untuk merefleksikan dan menanggapi peristiwa dalam hidup kita dalam terang sabda Tuhan dan dalam terang kehendak Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Allah, semoga kami menyadari bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, pemersatu sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Tuhan, semoga di tahun 2024 ini kami boleh membentuk sejarah hidup yang selaras dengan keselamatan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria.